Spoiler terbaru dari manga One Piece chapter 1110 udah muncul. Chapter kali ini cukup heboh karena kekuatan awakening dari kelima Gorosei akhirnya diperlihatkan. Kita mulai dari cover chapter kali ini adalah Yamato yang diperlihatkan ingin mulai mengelilingi Pulau Wano seperti yang dilakukan Oden dulu. Di sampul kita bisa lihat Yamato dan Momonosuke yang berada di kastil ibu kota bunga. Apakah jangan-jangan setelah Yamato berkeliling Wano, dia juga mulai berlayar ke lautan kayak Oden? Kalau dulu Oden numpang kapalnya Shirohige terus pindah ke kapalnya Roger, menurut kalian Yamato numpang kapal siapa dulu ya sebelum akhirnya pindah ke kapalnya Luffy? Tetap yakin sih Yamato bakalan jadi member terakhirnya Luffy. Oke lanjut, pada chapter sebelumnya kita dilihatkan Saturn yang memanggil para Gorosei lainnya ke Pulau Egghead. Beberapa orang seperti Wakil Admiral Bluegrass, Bunny, Franky, dan Atlas bereaksi saat melihat petir hitam yang menyambar di lokasi Saturn berada. Sementara itu, para raksasa dan pasifista masih terus sibuk menghancurkan kapal-kapal angkatan laut. Nah, sekarang menurut spoiler yang beredar, para Gorosei lainnya beneran hadir di sana. Dilihatkan ruangan Marijoa yang biasa buat para Gorosei nongkrong udah kosong. Hanya tersisa bekas lingkaran sihir yang muncul di lantai ruangan itu. Sementara tersisa waktu 7 menit lagi sebelum akhirnya pesan kematian Vegapunk disiarkan. Kembali ke tempat di mana Saturn memanggil para Gorosei di depan Luffy. Terlihat 4 bayangan hitam besar muncul dari lingkaran sihir yang dikeluarkan Saturn. Luffy terkejut melihatnya dan berkata ada 5 monster sekarang. Dalam satu halaman penuh kita diperlihatkan kemunculan 5 Gorosei dengan wujud awakening mereka masing-masing tepat di depan Luffy. Kita bisa melihat nama resmi mereka masing-masing sekaligus jenis monster atau yokai mereka. Pertama, Saint Jagarsia Saturn adalah Gyuki atau Ushi Oni, perwujudan dari laba-laba berkepala sapi. Kedua, Saint Marcus Mars atau Itsumade, perwujudan dari seekor burung besar yang sangat menakutkan. 3. Saint Topman Warkyuri adalah Hoki, perwujudan dari seekor babi hutan raksasa. 4. Saint Ethan Baron V Nusjuro adalah Bakotsu, perwujudannya seperti seekor kuda tengkorak hampir mirip seperti di film Ghost Rider. 5. Saint Shepherd Jupiter adalah Sandworm, perwujudan dari seekor cacing raksasa hampir mirip seperti di cerita Dune. Nusjuro langsung memakai kekuatannya untuk melihat di mana lokasi pasifista dan berlari ke arahnya. Dia berubah ke mode hybrid dan terlihat seperti Centaur. Bagian bawah tubuhnya masih seperti seekor kuda, namun bagian atasnya masih berbentuk manusia. Dia menggunakan pedangnya yang berwarna hitam, kemungkinan pedang hitam atau Kokuto untuk mengalahkan pasifista. Hanya dalam sekejap, Nusjuro udah menghabisi hampir setengah dari seluruh pasifista yang ada di Pulau Egghead. Sementara itu, Mars terbang dan mencoba menyerang barir Labo Fest, tapi barir tersebut masih bertahan. Kemudian Luffy mulai bertarung melawan Saturn dan Jupiter. Jupiter yang berada dalam wujud cacing raksasa menyelam ke tanah. Adegan kemudian lompat ke panel yang memperlihatkan Usopp berhasil menghentikan kapal Saniko dengan jurusnya yaitu bambu javelin. Lalu diperlihatkan Sanji yang memanggil semua teman-temannya lewat denden musi. Sanji mengatakan mereka harus melarikan diri sekarang juga dan gak perlu menunggu dirinya atau Luffy. Panel beralih ke Jinbe yang akhirnya sampai di tempat pertarungan Zoro dan Lucci. Jinbe menyampaikan pesan pada Sanji kalau Zoro masih bertarung dengan orang itu. Sanji membalasnya dengan berkata Marimo benar-benar beban. Ternyata Zoro mendengar perkataan Sanji soal dirinya. Kemudian Zoro terlihat sangat kesal. Lucci mencoba menyerang Zoro dengan teknik barunya yang bernama Shugan Madara. Zoro berhasil menghindari serangan tersebut dengan mudah. Kemudian dia menyerang balik Lucci dengan jurus Santoryu Kokoba Madara Gari. Lucci terkena serangan tersebut dan langsung dikalahkan instan oleh Zoro hanya dengan satu serangan. Kembali lagi ke panel Luffy lawan Gorosei. Jupiter yang menyelam ke dalam tanah dalam wujud cacingnya tiba-tiba berada di bawah Luffy dan muncul dari dalam tanah. Dia mencoba memakan Luffy, namun beruntungnya di saat itulah Dory dan Brogy hadir di sana di saat yang bersamaan. Dory dan Brogy berkata apa yang terjadi di sini. Dirimu tak pantas berada di tempat yang gelap, Taiyonoko. Di halaman terakhir panel, Dory dan Brogy memotong kepala Jupiter dengan serangan yang bernama Taiyonoko. Mereka berhasil membebaskan Luffy dari Jupiter. Luffy kaget dengan kehadiran Dory dan Brogy dan berkata, "Paman raksasa?" Brogy menjawab, "Lama tak bertemu Mugiwara." Dan Dory berkata, "Kami datang untuk menjemputmu." Ada 3 poin penting di sini yang cukup jadi sorotan dari spoiler chapter 1110. Pertama adalah kekuatan kelima Gorosei. Kedua adalah kehadiran dari Dory dan Brogy buat membantu Luffy. Lalu yang terakhir ada Zoro yang berhasil mengalahkan Lucci. Siapa yang sangka ternyata ramalan teori liar para fans One Piece benar-benar terbukti di sini.
Kalau nanti kekuatan para Gorosei lainnya adalah mirip jelmaan makhluk mitologi Jepang atau yokai. Bahkan teori yang bilang Luffy adalah matahari dan para Gorosei adalah planet-planet yang mengelilinginya juga terbukti benar. Nah sekarang kalau para Gorosei adalah planet-planet di tata surya, maka Im sama apakah dia adalah planet bumi? Menarik. Sepertinya Oda bermaksud membuat Dory dan Brogy hadir di Egghead bukan hanya sekedar membantu Luffy kabur dari Egghead, melainkan juga untuk membantunya melawan Gorosei. Kira-kira apakah mereka berhasil selamat dan membawa Luffy kabur? Atau justru mereka akan mengorbankan diri mereka agar Luffy selamat? Zoro akhirnya berhasil mengalahkan Lucci. Hebatnya Zoro ngalahin Lucci cuma dengan satu serangan. Nah gini nih harusnya masa lawan sekelas Lucci lama gelutnya. Hal yang menarik di sini adalah kehadiran Shine Nuzjuro di Egghead. Seru sih ini karena Gorosei yang satu ini adalah satu-satunya yang membawa pedang. Apakah Zoro akan bertarung dengan Gorosei Nuzjuro dan merebut pedangnya nanti? Kalau benar iya Zoro bertarung dan ternyata menang, wah udah pasti nama Zoro benar-benar dikenal dan impiannya buat jadi pendekar pedang nomor 1 semakin nyata sih. Untungnya minggu depan One Piece nggak libur, jadi kita bisa langsung tahu kelanjutan dari pertarungan Luffy lawan Gorosei. Oke, itu aja spoiler singkat dari manga One Piece chapter 1110 yang akan rilis dalam waktu mendatang. Mari kita nantikan rilis penuhnya dan kita bedah satu persatu setiap panelnya.